kita berbicara tentang penyakit hati, kita harus tahu dulu hati. Hati itu adalah sesuatu yang paling berharga, Bu, dalam diri kita. Ibu dinyatakan berharga itu karena hatinya, bukan karena wajahnya. Kalau wajah ini boleh cantik, tapi kalau hatinya busuk, orang banyak tidak menyadari berharga dalam diri kita itu adalah hati. Tegas mengatakan, yang berharga itu bukan baju ibu, yang berharga itu bukan pakaian ibu, harta ibu. Yang berharga itu adalah hati. Banyak orang mau berkawan sama kita gara-gara hati kita baik. Tengok, ini Az-Zahra ini baik-baik semuanya. Makanya makin lama makin banyak. Nah ini pertahankan ini. Pokoknya mulutnya jangan ada yang lancip kali. Karena mulut lancip tajam. Memang itu. Karena apa? Orang yang mulutnya lancip itu nggak bisa jaga hati orang. Bagus awak ini tegas di depan daripada cerita di belakang. Nggak enak lo budi cerita di belakang, nggak nampak awak. Kalau nampak kan tinggal remaskan aja. Ya. Tapi memang ya ibu-ibu dalam hati Allah begitulah. Nah, kita kalau ditanya di dalam hadis Nabi, ala inna fi jasad di mudghah. Ingat, dalam jasadmu itu ada segumpal daging. Iza sholahat sholahal jasadu kullu. Apabila bagus yang segumpal daging itu, maka bagus semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila rusak yang segumpal daging itu, maka rusak semuanya. Apa kata Nabi? Ala waliyal qalb. Itulah hati. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita ini kalau sudah bercerita tentang hati, itu akan menjadi penentu semuanya. Ini masalah apa? Hati. Semua ibadah itu kuncinya adalah hati. Kalau hati kita ikhlas, kalau hati kita ini karena Allah, insya Allah. Dah, Ustadz, ada nggak yang hatinya itu berpenyakit? Ada. Ibu, kalau masih ada yang namanya iri, dengki, hasud, dendam, ya, kemudian ujub, nah itu berarti masih ada penyakit hatinya. Kalau ulama-ulama itu membagi penyakit hati itu banyak, Bu. Tapi saya yang paling banyak dijumpai itu adalah penyakit apa? Iri. Iri itu adalah bagian dari penyakit yang kita ini seolah-olah nggak senang. Ibu kalau iri, ibu nggak usah mikir panjang. Berarti ibu itu di bawah dia. Ibu iri sama si A, berarti ibu itu di bawah si A. Bagi ibu yang diirikan, berbahagialah. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang iri sama kita, berarti semakin banyak orang yang berada di bawah kita. Begitu prinsipnya. Orang yang iri hati itu berarti dia meletakkan posisi dia rendah di hadapan orang yang diirikan. Tapi orang yang diirikan orang lain, berarti posisinya tinggi. Makanya kalau kita diirikan sama orang, jangan sakit hati, biasa aja. Bahkan maaf ibu, kalau boleh kita ini sombong nih, kalau boleh sombong, ya kita hanya akan bilang apa? Kau iri sama aku, berarti kan di bawah aku, nah, di bawah aku, ya kan? Irilah sama aku, ya kan? Berarti kau di bawah aku. Ya, itulah prinsip dasarnya. Orang yang iri hati itu bukan memperluas jalan hidupnya, tapi malah mempersempit. Awak kalau iri sama orang, orang punya mobil, awak iri, mau numpang pun malu, ya kan? Tapi kalau awak senang orang punya mobil baru, awak numpang kayak mana? Oh gitu ya. Berarti yang enak-enak numpang tuh udah gak iri lagi itu, ya kan? Iya, kan gini, kita beli mobil baru, plastiknya belum dibuka, awak nyenggolnya aja pun malas. Ya, itu tanda apa? Ada iri. Kalau ada iri hati, kalau ada dengki, kalau ada ini, pasti kita akan menjauh. Dan itu tidak memperluas ini kita. Ya, saya selalu bilang, ini di komunitas-komunitas apapun, kalau hatinya terjaga, insya Allah langgeng. Makanya kebersamaan kita ini
Kebersamaan kita ini hanya akan terjaga, ya Bu, hanya akan terjaga kalau kita menghilangkan penyakit hati. Ustadz, kenapa ada penyakit hati? Kalau ditanya kenapa ada penyakit hati, karena pertama kita jauh dari Allah. Jadi ibu harus bilang gini, orang-orang yang punya penyakit hati itu orang-orang yang jauh dari Allah. Ya, orang yang kalau dia bagus hubungannya sama Allah, dia tidak. Contoh, sholat ibu. Orang yang sholat, ibu lihat, ada nggak orang yang sholat tapi masih punya penyakit hati yang sangat ini? Ada. Berarti yang perlu dipertanyakan adalah sholatnya. Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau ada orang yang masih berbuat keji karena sholatnya, udah sholat dia masih berbuat keji, karena sholat dia masih berbuat munkar, berarti dipertanyakan adalah gimana sholatnya. Kalau sholatnya bagus, insya Allah hatinya bersih. Kalau orang sholat 5 kali dalam satu hari, itu akan merontokkan kotoran-kotoran dalam batinnya. Kalau memang sholatnya itu benar-benar dilakukannya dengan baik. Saya masih nggak habis pikir, alhamdulillah, saya nggak tahu. Kadang-kadang saya juga harus mengingatkan hati saya. Ketika saya melihat ada orang senang, kemudian agak terasa ini, itu saya harus ingatkan hati saya. Dan saya bilang, bangga dengan keberhasilan orang, bangga dengan kesuksesan orang, bangga dengan kekayaan orang, bangga dengan keberhasilan yang dicapai oleh orang. Kita untuk menciptakan kebersamaan ini, maka harus dihilangkan penyakit hati. Kalau masih ada penyakit hati susah. Nanti ada yang merongrong sana, ada yang merongrong sini, ada yang apa sana. Kenapa? Penyakit hati. Ya, nah, ini penyakit hati ini. Dan ibu-ibu yang berpenyakit hati nggak akan pernah untung. Pasti selalu rugi. Ruginya apa Ustaz? Nggak berkawan. Cobalah awak iri aja modelnya sama orang. Males orang berkawan sama awak. Nanti gitu beli gelang. Ini gelang kok kayaknya beli di betisah nih kayaknya dia. Iya, udah. Ya, habis itu dia bilang macam ada bajunya. Ya baju kau cantik kali kok. Iyalah baju sama dendul kayak enggak. Tapi kau tengok, aku pernah nengok baju kau ini di mana? Pajak Melati. Ya. Bawaannya nggak enak. Iya. Iya. Memang Bu. Nanti giliran orang pakai emas banyak-banyak, awak yang sibuk. Awak yang heboh. Tengok tunggu duduknya, katanya kan gini-gini dia. Ya, itulah Bu. Tapi memang itu orang gitu-gitu penyakit hati. Kalau sempat kita pelihara penyakit hati ini, nggak ada mulianya kita Bu. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89 Allah berfirman apa? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti akan ada suatu hari di mana harta kita, anak kita tidak bermanfaat sedikit pun, illa kecuali man atallaha biqalbin salim, barang siapa yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ibu silakan pamerkan amal ibadah ibu, ibu silakan pamerkan kebaikan ibu, tapi kalau hati tidak bersih, nggak akan pernah kita bisa menghadap Allah. Ya. Walaupun harta kita banyak, walaupun anak kita berhasil semuanya, nggak berharga itu semuanya. Illa kecuali barang siapa yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Berarti yang berharga dalam diri kita adalah hati yang bersih. Ini penyakit hati dari iri, dengki, hasud, dendam, ujub. Ini kayak mana cara membersihkannya? Membersihkannya tidak lain. Yang pertama adalah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah maka hatimu akan tenang dan bersih. Berarti ibu banyak-banyak zikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, bersahabatlah dengan orang soleh. Ibu kalau kawan ibu memang hatinya bersih, insya Allah ibu nyerempet lah bersihnya. Nggak usah pun langsung bersih, nyerempet lah pun jadilah.